Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat sekali suara kalian nih. Selamat siang semuanya. Siang. Ih, Bu Guru senang sekali dengar kalian walaupun ini jam siang, tapi semangat kalian tetap oke. Tetap pertahankan semangatnya sampai pembelajaran selesai ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bu Guru minta tolong, mana sekretarisnya, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo silahkan. Silahkan. Mulai pelajaran kita pada sore hari ini, agar lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang enggak masuk enggak teman-temannya? Ada Bu. Siapa? Kemal, kenapa Kemal? Dia ada acara keluarga Bu. Secara keluarga, izin ya. Siapa lagi? Muhammad Zul Ihsan. Zul Ihsan, kenapa? Dia dispensasi lomba. Oh, lomba. Dia ikut lomba apa? Olim? Oh. Kita doain teman-teman kita semoga berhasil dapat juara ya, membawa nama baik sekolah kita tercinta MA Muallimin NW Pancor. Ada lagi yang enggak masuk? Itu Bu Guru lihat kursinya, mejanya bolong-bolong. Semuanya sih Bu. Oh, cumanya oke. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan efektif dan lancar, silahkan bisa minta tolong salah satu temannya untuk membacakan kesepakatan kelas di depan teman-temannya. Ayo, silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca kesepakatan kelas, yaitu menghormati guru, menjaga kebersihan, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak main HP saat belajar kecuali diizinkan, solidaritas, kolaborasi, tidak ribut saat jam pembelajaran, dan tidak makan saat pembelajaran. Oke, Bu Guru ucapin terima kasih telah membantu Bu Guru dalam membacakan teman-temannya kesepakatan kelas. Mohon semua yang sudah tertera di depan tolong ditaati dan dipahami dengan baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu enggak apa materi kita pada hari ini? Kemarin materinya kan ekosistem. Ya pasti dong biologi. Kemarin ekosistem, berarti materi selanjutnya adalah perubahan lingkungan. Nah, ada yang pernah mendengar kata perubahan lingkungan enggak? Perubahan lingkungan. Nah, ada yang dekat sungai enggak sini rumahnya? Di sungai mana? Di mana? Di sana gimana keadaan sungainya di sana? Sampah karena warganya sering buang sampah. Banyak sampah di sana ya. Ada lagi yang dekat sungai rumahnya? Mungkin di mana? Ya, banyak sampah. Ada yang pernah lihat kokok sanggeng enggak? Nah, gimana keadaannya? Banyak sampah ya. Dulu kita lihat di sana kokok sanggeng asri, bahkan di sana tempat orang mancing ikan, mandi, nyuci, malah sekarang tercemar, banyak sampah. Nah, materi kita adalah perubahan lingkungan. Nanti kita akan pelajari apa aja sih faktor-faktornya, apa penyebabnya. Nanti kita juga akan menemukan solusinya, nanti bisa kalian terapkan, kalian sebagai pelajar bagaimana tindakan simpel kalian dalam mengatasi solusi atas pencemaran lingkungan yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tuh.
Oke. Selanjutnya, nah, Bu Guru pengen tahu pendapat kalian. Apa sih bedanya gambar yang sebelah kiri sama gambar yang sebelah kanan? Coba, ayo silahkan. Sebelah kiri menunjukkan perubahan lingkungan alami yang terjadi di alam, sedangkan sebelah kanan itu perubahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Ih, keren sekali jawabannya. Tepuk tangan dong. Ada jawaban lain enggak? Ya, silahkan. Yang sebelah kiri kayak suasana pedesaan, kalau yang sebelah kanan sih kayak suasana perkotaan Bu, karena banyak industri gitu. Betul. Nah, yang sebelah kiri ini keadaan alamnya masih oke. Tumbuhannya masih hijau, tidak terkontaminasi oleh asap-asap pabrik, kendaraan bermotor, ikan-ikan masih bisa hidup, bahkan ada yang bergerak loh ikannya, saking aktifnya. Nah, sebelah kanan ini sudah tercemar, di dalam airnya sudah banyak sampah akibat dari pembakaran asap pabrik. Ya, jadi yang sebelah kiri ini masih oke, masih alami, sebelah kanan ini sudah tercemar. Oke. Mau nonton video ndak biar ndak ngantuk karena ini jam siang? Mau ya. Oke, silahkan disimak videonya. Mungkin kalian bisa menganalisis dalam hati apa aja sih penyebabnya. Bisa kedengeran sampai belakang enggak videonya, suaranya? Bisa, oke. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, cuci, bahkan masak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya itu zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikatakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu menjadi penggunaan air yang bermanfaat untuk sistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran airnya secara langsung. Jadi kalau masalah polutan yang tidak atau petrol sambil berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan, bisa misalnya dari pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan yang masuk ke dalam air melalui tanah, melalui bumi. Jadi misalnya ada atmosfer yang ada yang namanya dan asam. Dan air dapat tercemar oleh berbagai zat, termasuk mikroorganisme patogen, organik yang dapat menyusup
produksi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan serta air. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah industri dan juga limbah pertanian. Nah, yang perlu tahu ya dari limbah tersebut. Jadi beberapa contoh berikut kita akan bahas. Dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Biasanya pasti dari kegiatan perumahan, seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan berbahaya. Nah, yang ketiga nih, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu gak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Ya, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu di sektor kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit tifus, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Respon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, eutrofikasi. Nah, di sini maksudnya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Ini pasti akibat dari tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian dikonsumsi oleh konsumen selanjutnya, hewan selanjutnya, ataupun dikonsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan. Nah, lalu bagaimana pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah Oke. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang pencemaran air. Ada yang bisa menangkap sedikit enggak pesan dari video yang tadi? Apa aja sih isinya dari video yang tadi itu? Ayo silahkan. Ada pengertian atau definisi tentang air yang sudah tercemar, Ya. yaitu warna, bau, dan tingkat keasamannya sudah berubah. Kemudian ada dampak-dampak dari pencemaran air. Itu aja Bu ya. Oke. Nanti kelanjutan video ini kalian akan kerjakan di LKPD ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu
kalian menganalisis penyebab berbagai pencemaran air, baik itu pencemaran air, udara, tanah. Selanjutnya yang kedua, kalian mampu memprediksi dampak negatif dari pencemaran itu. Dan yang ketiga, kalian akan merekomendasikan solusi untuk mengatasi permasalahan dari perubahan lingkungan yang terjadi. Oke, ini alur kegiatan kita pada siang hari ini. Nanti guru akan menyampaikan sedikit materi tentang perubahan lingkungan. Selanjutnya pembagian kelompok, kalian akan berdiskusi, kalian akan mengerjakan LKPD. Selanjutnya presentasi hasil diskusi kalian. Nah, ini topik bahasan kita pada hari ini. Banyak enggak? Banyak enggak topiknya? Lumayan. Lumayan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, keseimbangan lingkungan. Apa sih keseimbangan lingkungan itu? Yaitu kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan hidupnya. Apa syaratnya lingkungan itu dikatakan seimbang? Yang ada dua. Yang pertama, daya lenting yang tinggi dan daya dukung lingkungan yang tinggi. Di mana daya lenting yang tinggi itu adalah kemampuan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung lingkungan yang tinggi itu kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar tumbuh dan berkembang secara wajar, ya. Selanjutnya perubahan lingkungan, yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan karena disebabkan karena faktor alam dan faktor manusia. Coba yang paling depan, yang faktor alam ini apa sih? Akibat dari gempa bumi. Kalau ini tsunami. Nah, ini juga tanah longsor. Kalau yang faktor manusia itu seperti kegiatan industri pabrik, menebang pohon, dan kegiatan pertanian, yaitu monokultural. Kalian pernah dengar enggak sih di Bima itu kalau hutannya sudah habis sering terjadi longsor, banjir? Ada yang sering dengar enggak? Di berita sering keluar loh. Di Bima itu sering terjadi banjir karena masyarakatnya sudah membabat habis hutan untuk dijadikan lahan atau ladang sebagai tempat menanam jagung. Bima terkenal sama penghasil jagungnya kan? Yang dengar kan? Nah, karena akibat dari pembabatan hutan tersebut, maka tanahnya itu tidak ada yang menyerap air. Tanahnya tidak kuat karena tidak ada akar-akar tanam tumbuhan besar yang menopang air tersebut, maka akan terjadi banjir. Seperti itu ya. Selanjutnya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya atau dimasukkannya pencemar atau polutan ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Nah, kapan lingkungan itu dikatakan tercemar? Nah, jika kadar polutannya sudah melebihi ambang batas sehingga menyebabkan kualitas dan daya lingkungan menurun dan kehidupan terganggu. Nah, kalau cuma gangguannya sekitar sedikit, kadarnya itu sedikit, belum dikatakan terganggu ya, tercemar ya. Jadi kadarnya itu sudah melebihi ambang batas, gitu ya. Nah, selanjutnya macam-macam polutan. Di sini ada bahan pencemarnya itu yang berupa fisik, kimia, dan biologi. Kalau yang fisik itu contohnya botol plastik, kantong plastik. Nah, di sini kita sangat mengapresiasi nih gerakan dari gubernur kita yang yaitu menggunakan plastik yang bisa didaur ulang ya. Contohnya misal kita belanja di SB nih, kita nggak dikasih kantong belanja, jadi harus kita bawa dari rumah. Nah, itu salah satu mengurangi
jumlah mengurangi kantong plastik atau mengurangi pencemaran gitu ya. Nah, kalau yang kimia ini berupa pestisida, ada puntung rokok dan pupuk kimia. Nah, kalau biologi itu berupa alga, bakteri, ya kayak itu ya. Nah, macam-macam pencemaran, ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kalau pencemaran suara itu yang kayak gimana sih? Kalau yang teriak keras itu gimana? Termasuk pencemaran suara enggak? Kalau menurut saya aja Bu, pencemaran suara kayaknya suara dari pabrik atau mesin kendaraan-kendaraan yang besar, jadi mengganggu ketenangannya orang. Boleh. Suara dari knalpot motor, ya, suara dari kegiatan industri asap pabrik itu dapat menyebabkan pencemaran suara. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, itu yang pertama pencemaran udara. Ada karbon dioksida, CFC, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Nah, yang pertama itu pencemaran udara. Itu yang berasal dari karbon dioksida, sumbernya itu pembakaran asap pabrik, respirasi, dan asap kendaraan. Wah, ada manusia tuh, ternyata kita salah satu penyumbang polusi udara. Karena kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, apa sih dampak dari karbon dioksida ini? Dampaknya adalah efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu merupakan terpantulnya kembali cahaya sinar matahari ke atmosfer. Ya, jadi sehingga menyebabkan panasnya itu terkumpul ke bumi. Sehingga efeknya itu kayak berada di rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu bukan kayak gedung-gedung yang banyak kacanya itu, bukan. Tapi misalnya di dalam rumah kaca itu terdapat tanaman, nanti tanaman kan akan melakukan respirasi. Nah, sebagiannya itu diserap oleh tumbuhan, seharusnya sebagiannya lagi dilepas ke atmosfer. Nah, namun karena kalau kandungan karbon dioksidanya itu terlalu tinggi yang dihasilkan dari beberapa aktivitas manusia tersebut, maka karbon dioksida itu akan terpantul kembali ke bumi. Jadi dia tidak ke atmosfer, sehingga panasnya itu tertahan. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini, efeknya itu dinamakan global warming atau pemanasan global. Nah, sebenarnya efek rumah kaca itu bagus, asal kadarnya itu tidak berlebihan. Kalau tidak ada efek rumah kaca, maka keadaan bumi ini akan sangat dingin. Jadi efek rumah kaca itu sebenarnya dibutuhkan agar kehidupan di bumi ini menjadi hangat. Kayak gitu ya. Efek rumah kaca menyebabkan global warming. Oke. Nah, dampak dari global warming ini diantaranya meningkatnya suhu di permukaan bumi, mencairnya es di kutub, meningkatnya tinggi permukaan air laut, perubahan iklim, coral bleaching, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua itu CFC, klorofluorokarbon. Apa aja sih sumbernya? Ada AC, ada kulkas, hairspray, dari parfum-parfum gas yang kalian semprot. Secara tidak langsung kalian menyumbang salah satu CFC. Nah, akibat dari CFC ini adalah penipisan lapisan ozon. Nah, bumi ini kan dilapisi oleh atmosfer, di mana atmosfer itu terdapat lapisan-lapisan, diantaranya lapisan stratosfer dan troposfer. Di antara kedua lapisan ini terdapat lapisan ozon
di mana lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi, membungkus bumi dari paparan berbahaya dari radiasi sinar UV. Nah, tapi apabila ozon ini bereaksi dengan CFC yang sumbernya itu yang dilakukan oleh manusia ini, kalau kadarnya terlalu tinggi, CFC ini kemudian bereaksi dengan ozon ini O3, maka lapisan ozon ini akan semakin tipis, bahkan bolong. Nah, kalau lapisan ozon ini tipis, bolong, maka sinar UV, sinar ultraviolet itu akan masuk ke bumi, sehingga membahayakan manusia, meningkatnya paparan sinar UV ke bumi. Makanya jadinya harus kita pakai sunscreen. Ada yang tahu sunscreen enggak? Biasanya cowok itu males pakai gitu-gituan, ribet. Biasanya perempuan tuh. Tapi ini sebenarnya penting kita pakai ini sunscreen ini untuk menjaga kulit kita dari paparan radiasi sinar UV yang berbahaya. Jadi gimana nih? Kalian pakai semuanya enggak di rumah ini? Wih, pakai AC alami ya, pakai AC alami, kipas, kipas tangan. Oke, bisa dipahami nih? Bisa ya, diterima ya? Nanti Bu Guru tanya pas terakhir tentang lapisan ozon. Kok tegang? Boleh? Boleh. Oke, pencemaran udara selanjutnya. Nah, dampaknya itu memicu kanker kulit. Memicu kerusakan mata. Makanya kalau di tempat panas itu kita disarankan pakai kacamata yang fotokromik. Fotokromik atau kacamata hitam lah biar tidak terpapar langsung mata kita sama sinar matahari. Selanjutnya menurunnya kesehatan tubuh karena kekurangan vitamin D. Nah, jadi kalian harus banyak-banyak makan buah. Ya, setidaknya buah pepaya. Kalau tidak ada buah pepaya di rumahnya, buah kedondong tidak apa-apa. Buah jeruk lebih bagus lagi. Buah-buahan. Oke, banyak minum air putih. Selanjutnya, nah pencemaran air yang dilihat di video tadi itu yang berasal dari limbah pertanian, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertambangan. Limbah pertanian tuh kayak apa sih? Pestisida, pupuk kimia. Kalau limbah rumah tangga, sabun, deterjen, plastik bekasnya makan, nasi styrofoam, sayuran busuk bisa jadi pupuk ya, taruh di tanah bisa jadi pupuk ya. Limbah industri dan limbah pertambangan. Nah, pencemaran air ini dari limbah pertanian tuh contohnya pupuk, tadi pupuk kimia dan pestisida. Nah, ini menyebabkan namanya eutrofikasi. Tadi di video sudah ditonton, eutrofikasi itu adalah proses peningkatan nutrisi dan bahan organik di dalam air. Misalnya ada yang petani enggak bapaknya di sini? Nanti kasih tahu bapaknya, Pak, jangan sering-sering pakai pupuk kimia ya, bilangnya. Pupuk organik. Nah, misalnya ini bapaknya siapa namanya? Dilan Majdiok. Misal bapaknya ini melakukan pemupukan, yaitu pupuknya itu akan masuk ke dalam permukaan air
Nah, pupuk yang masuk itu akan meningkatkan, menumbuhkan pertumbuhan alga. Ini terjadi namanya blooming alga. Apa nama lainnya? Blooming alga, ledakan alga. Karena permukaan air ini ditutupi oleh alga, sehingga menyebabkan kadar oksigen di dalam di dalam perairan itu menipis kan ya, ditutup itu sinar matahari tidak bisa masuk ini ke dalam perairan karena ditutupi oleh alga tadi, sehingga kadar oksigen di dalam air itu menipis, sehingga selanjutnya akan menyebabkan alga mati, terjadi pembusukan. Nah, proses alga mati ini sama pembusukan ini akan diserap oleh oksigen, maka akan semakin menipis lagi nih kadar oksigen di dalam air, semakin menipis lagi. Banyak yang memakainya sehingga akan mengganggu ikan-ikan atau organisme lain yang hidup di sana. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya. Jadi eutrofikasi itu, ingat, eutrofikasi blooming alga, peledakan alga, peningkatan jumlah alga di dalam perairan. Ya. Nah, pencemaran tanah ada dari limbah anorganik, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Nah, pencemaran limbah berasal dari limbah anorganik, contohnya botol plastik, botol kaca, kaleng, styrofoam, plastik. Nah, akibatnya itu, kalau kalian membuang sampah ke tanah, air hujan turun itu tidak bisa terserap maksimal oleh tanah itu karena dihalangi oleh plastik yang kalian buang, sehingga akan menurunkan kesuburan tanah. Ya, organisme tidak bebas berkembang di sana. Oke, selanjutnya. Nah, limbah pertanian ini contohnya pupuk tadi, pestisida. Nah, Bu Guru tadi sudah menyampaikan sedikit materi. Masih banyak lagi materi tentang perubahan lingkungan ini. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kegiatan selanjutnya. Tapi ada yang mau nanya enggak berdasarkan yang Bu Guru sampaikan tadi? Atau kita lanjut ya, diskusi ya? Lanjut, oke. Sekarang Bu Guru akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan kumpul 4 orang ya. Waktu kumpul 1 menit dari sekarang sama temannya. Silahkan membentuk lingkaran. Kalian melingkar. Semua harus nyebar. Yang tidak dapat kelompok silahkan cari kelompoknya. Oke, semuanya sudah masuk dalam kelompok ya? Sudah ya? Sekarang kalian akan menjawab LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Kalian boleh berliterasi, boleh mencari jawaban di internet, buku. Silahkan kalian berliterasi dengan bebas. Jangan lupa berdiskusi. Masing-masing menentukan ketua kelompoknya. Ketua kelompok boleh tidak menulis nama temannya yang tidak ikut diskusi. Oke? Bu Guru tentuin ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2,
Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, diskusinya 15 menit dari sekarang. Oke, Bu. Oke. Nah, di sana Bu Guru sudah buatkan narasi. Kalian akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan narasi yang ada di atas. Oke? Silahkan bekerja sama. Soalnya sudah jelas. Kalau memang ada yang mengalami kesulitan memahami pertanyaannya, boleh ditanyakan sama Bu Guru.
Ya, kenapa kelompoknya kelompok 4? Kami dari kelompok tadi gunanya. Ya. Ini kesimpulan nih dari materi yang ini atau yang dari materi yang kita dapat? Materi dari ini boleh ditambahkan juga menurut pendapatnya. Oke Bu, kami sudah paham. Oke. Ada yang sudah selesai enggak? Belum, oke. Dilanjutkan ya. Kalian boleh berliterasi. Nanti sistemnya itu satu orang presentasi dan kelompok lain wajib nanya kepada kelompok yang presentasi di depan. Nanti yang akan maju itu akan dapat poin tambahan dari Bu Guru dan tepuk tangan dari teman-temannya. Oke, silahkan dilanjutkan kembali diskusinya, diselesaikan.
Oke, sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Kelompoknya, kelompok 2 belum? Kita tunggu kelompok 2 ya. Ayo semangat kelompok 2. Tunggu sebentar katanya. Iya deh, kita tunggu. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Nama kelompoknya. Oke, nanti pas presentasi kalian wajib punya yel-yel. Yang enggak ada yel-yelnya kita kurangi poin. Karena ini jam siang jadi kalian harus bersemangat. Harus buat yel-yel. Oke, sudah ya. Waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita akan melakukan presentasi, akan dimulai oleh kelompok jeng 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 jeng. Kelompok 1 dulu. Oke, silahkan kelompok 1. Boleh didampingi oleh temannya 1 untuk memimpin yel-yel. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Di depan ya, di depan. Boleh 2 orang dah. 2 orang ya. Kalau gitu semuanya dah. Biar kelihatan, biar dilihat sama semua temennya. Ya. Oke, silahkan boleh tengahan. Dah sampai sana dah. Oke, silakan perhatiin temennya ya. Kalian nanti boleh nanya. Tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Muhammad Hilman Al-Ansari. Dan saya atas nama Muhammad Bahrul Alam Nurzati. Dan saya atas nama Muhammad Khairul Majdi. Saya Awok Habibur Rahim. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Dan kami akan melakukannya Dulu. Sebelum kita memulai presentasi, agar kita lebih semangat karena ini adalah jam siang. Jadi kita mulai presentasi ini dengan slogan dan yel-yel dari kami kelompok 1. Ayo silahkan. Kelompok 1. Deman. Selamat pagi dulu. Selamat pagi. Selamat pagi dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Terus. Kelompok 1. Muda berkarya, tua bahagia, mati masuk surga. Oke. Jadi karena semangat kita sudah terbangun oleh
yel-yel dan slogan tadi. Jadi kami akan membawakan presentasi dari LKBD yang telah dibagikan tadi oleh Ibu Guru. Kami mendapat materi tentang pencemaran lingkungan, dan dari yang telah kami baca, kami mendapatkan beberapa jawaban dari soal-soal yang telah dituliskan di sini. Yaitu yang pertama, soalnya adalah, setelah Anda membaca narasi di atas, tuliskanlah permasalahan yang Anda temukan dari narasi tersebut. Jawaban pertama akan dibacakan oleh Saudara Hilman Al-Ansori. Ini. Ya. Jadi permasalahan yang kami temukan selama diskusi tadi dari teks yang telah kami baca, yaitu adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang berupa pencemaran air yang sudah diamati pada sungai daerah Mataram dan Lombok Barat. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya Bahrul Alam. Soal kedua. Lanjut ke soal kedua, yaitu berdasarkan narasi yang disajikan, analisislah yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Dan jawaban ini akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Hairul Majdi. Ya, langsung saja. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah yang pertama, pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu akibat limbah pabrik, terutama dari industri tekstil. Yang ketiga, yaitu kurangnya kesadaran manusia akan kebersihan lingkungan hidup. Sekian, kita kembalikan. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dengan soal, kemudian jika permasalahan tersebut terus terjadi, bagaimana dampaknya bagi kehidupan di daerah tersebut? Jawaban akan dibacakan oleh Saudara Awab Habibur Rahim. Baiklah, untuk jawaban untuk nomor 3 dari soal ini, yaitu dampak negatif yang terjadi bagi kehidupan di daerah tersebut yang terkena tercemarnya air, yaitu yang pertama di sini kami mendapatkan jawaban kekurangannya air bersih. Kemudian yang kedua, akan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu tercemarnya ekosistem pada sungai. Kemudian soal nomor 4. Anda sudah mengetahui penyebab dan dampak dari permasalahan pada narasi dan gambar yang telah dianalisis. Sekarang, berikan solusi berdasarkan pendapat Anda dari permasalahan tersebut. Solusi pertama adalah mengadakan kampanye tentang peduli lingkungan kepada masyarakat sekitar, terutama di daerah tempat terjadinya pencemaran sungai yang kami baca tadi. Yang kedua yaitu melakukan gerakan pembersihan lingkungan secara bergotong royong oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan sanksi bagi orang yang membuang sampah secara sembarangan di sungai. Solusi yang terakhir adalah mengolah limbah menjadi bahan yang bernilai jual tinggi. Dan kita lanjut ke nomor 5. Pada bagian akhir ini, susunlah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini adalah, yang pertama, mendapatkan pembelajaran atau ilmu, sehingga membentuk insan yang peduli dan ramah akan lingkungan. Yang kedua yaitu dapat mengetahui tata cara atau tutorial untuk memperbaiki lingkungan yang sudah tercemar. Mungkin hanya itu presentasi yang kami sampaikan. Ada yang dari teman-teman bertanya? Ini saya pengen nanya nih. Saya tahu nih
salah satu dari teman-teman ini ada yang OSISnya. Kita pengen tahu sih kalau kita sebagai pelajar apa sih solusi mencegah pencemaran air kalau dari seorang pelajar. Kita pengen tahu sih Solusinya. Oke. Solusi untuk kalau kita sebagai pelajar nih, ya solusi sederhana deh. Kalau Solusi kita sederhana. pelajar, kalau solusi untuk mencegah pencemaran air. Ya. Bisa gini. Oh ya. Jadi ketika ditanyakan solusi yang paling sederhana untuk bagaimana seorang pelajar dalam menyikapi pencemaran lingkungan, itu adalah yang paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Karena saya yakin di setiap sekolah itu sudah disediakan bak sampah dan tinggal kesadaran kita saja bagaimana kesadaran kita untuk membuang sampah bekas kita pada tempatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 sudah memaparkan jawabannya dengan sangat lengkap. Tadi ada beberapa solusi yang Bu Guru dengar tadi. Membuat kampanye. Kampanye apa tadi? Apa? Kampanye tentang peduli lingkungan. Nah, kampanye tentang peduli lingkungan. Itu juga salah satu cara kita sebagai pelajar mengkampanyekan kepada teman-teman kita, adik-adik kelas kita dengan cara membuang sampah di tempatnya. Nah, oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Dia sudah memaparkan jawaban dengan lengkap, bagus dan keren. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang polusi udara yang ada di sekitar, terutama di sekitar Lombok Tengah di Dusun Peot namanya, Dusun Eat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengar penjelasan dari Untuk sesi pertama, marilah kita perkenalan dulu dari teman kelompok 2. Yang pertama ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Hadi. Saya dari kelompok 2. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Hafizun. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Syauruddin, saya dari kelompok 2. Dan perkenalkan, nama saya Husinin dari kelompok 2 juga. Nah, kami juga dari kelompok 2 memiliki satu yel-yel yang ingin kami perlihatkan kepada teman-teman. Ayo. Kelompok 2, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami menaati. Untuk kegiatan selanjutnya, marilah kita dengar penjelasan dari teman kita, yaitu Saudara Husnul Hadi. Padanya dipersilakan. Bacaan dulu. Apa? Ini dulu. Permasalahannya. Baca deh dari apa? Langsung jawabannya. langsung jawaban. Ini anak bahasa. Soal yang pertama, setelah Anda membaca narasi di atas, tuliskanlah permasalahan yang Anda temukan dari narasi tersebut. Nah, di sini kami sudah berdiskusi. Permasalahan yang terjadi pada narasi di atas adalah nyawa warga terancam karena terus-terusan menghirup polusi udara yang disebabkan oleh tembakau dari perusahaan rokok. Selanjutnya,
Pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan narasi yang disajikan, analisislah yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Jawaban selanjutnya akan dijawabkan oleh Saudara Sawaludin. Oke, dari diskusi kami, jawabannya yaitu penyebab terjadinya permasalahan pada narasi tersebut adalah akibat banyaknya pabrik rokok yang didirikan di sekitaran Dusun Eyat, Lombok Tengah. Soal selanjutnya. Soal nomor 3. Jika permasalahan tersebut terus terjadi, bagaimana dampaknya bagi kehidupan di daerah tersebut? Jawabannya akan dijawabin oleh Saudara Musinin. Ya, jawaban dari nomor 3 yaitu jika permasalahannya terus terjadi, maka dampak utama yang akan didapatkan yaitu tidak bisa nafas, tenggorokan kering, dada sakit, bahkan sampai mengalami muntah darah karena terlalu sering menghirup asap rokok. Apa nih? Pertanyaan nomor 4. Anda sudah mengetahui penyebab dan dampak dari permasalahan pada narasi dan gambar yang telah dianalisis. Sekarang berikan solusi berdasarkan pendapat Anda dari permasalahan tersebut. Menurut pendapat saya dan teman-teman kelompok 2, solusi yang dapat diberikan untuk menanggulangi permasalahan udara terutama terhadap polusi dari pabrik rokok yaitu salah satunya yaitu dengan mendorong pemerintah dan badan yang mengatur untuk melakukan peraturan yang ketat terhadap industri tembakau dan asap rokok sehingga pabrik dan asap rokok bisa dikurangi lebih baik lagi sehingga tidak mencemari udara yang ada di sekitar. Selanjutnya, pada bagian akhir, susunlah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini yang akan disampaikan oleh Saudara Syauluddin. Oke, di sini kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita sebagai siswa yang merupakan penerus bangsa harus ikut adil dan harus berperan aktif dalam melindungi lingkungan dan berkesehatan bagi masa depan planet ini. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu. Silahkan kelompok lain yang ingin bertanya. Saya kelompok 1, perkenalkan namanya dulu ya. Saya Awal Ibrahim dari perwakilan kelompok 1 akan bertanya. Pertanyaannya itu, selain penyebab asap rokok, menurut teman-teman kelompok 2 nih, apa penyebab lainnya dari pencemaran udara? Baik, pertanyaan tersebut kami coba menjawab yaitu oleh Saudara Husnul Hadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Awab. Yang pertama itu disebabkan oleh asap pembakaran batu bara. Yang kedua disebabkan oleh abu vulkanik dari gunung meletus. Dan yang ketiga pembakaran sampah plastik. Dan ada juga disebabkan oleh asap motor. Mungkin hanya itu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Tadi kelompok 2 juga sudah memaparkan dengan sangat lengkap, memberikan solusi yang bagus. Jadi Bu Guru ucapin terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan
hasil diskusi kami tadi. Untuk lebih jauhnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Ilham. Saya dari kelompok 3. Dan perkenalkan nama saya Khairul Majdi, saya dari kelompok 3. Dan perkenalkan nama saya M. Rahman, saya dari kelompok 3. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Habib Al-Zahid dari kelompok 3. Untuk kami juga mempunyai yel-yel seperti kelompok 1 dan 2, yaitu kelompok 3 sabar istiqomah dan sabar ikhlas istiqomah. Ulang. Kelompok 3 sabar ikhlas dan istiqomah. Sabar ikhlas istiqomah. Ulang ya. Kelompok 3 sabar ikhlas istiqomah. Jadi hasil diskusi kami tadi yaitu pertama itu baik. Pertama, setelah Anda membaca narasi di atas, tuliskanlah permasalahan yang Anda temukan dari narasi tersebut. Yang narasi di atas, permasalahan dari narasi di atas yaitu tingkat kesuburan tanah di Sembalun mulai menurun. Dan soal kedua akan dibacakan oleh teman saya. Soal kedua yaitu berdasarkan narasi yang disajikan, analisislah yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Yaitu penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut adalah penggunaannya pupuk kimia dan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Selanjutnya soal nomor 3. Kemudian, jika permasalahan tersebut terus terjadi, bagaimana dampak bagi kehidupan di daerah tersebut? Pertama, rusaknya ekosistem. Kedua, merusak kesuburan tanah. Ketiga, dapat meracuni manusia. Dan keempat, dapat memunculkan hama dan penyakit. Dan soal nomor 4 itu Anda Solusi. kesimpulan dari narasi tersebut yaitu tidak menggunakan pupuk kimia secara berlebihan atau terus-menerus agar kesuburan tanah tetap terjaga. Memilah sampah organik dan non-organik sebelum dibuang. Sekian dari itu presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Ada yang ingin Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 sudah dapat apa? Pencemaran tanah. Nah, tadi juga temannya sudah memaparkan solusi, jadi tolong dilakukan juga ya. Kalian sebagai pelajar melakukan hal sederhana yang bisa kalian lakukan. Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempat masing-masing. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pencemaran lingkungan. Ada yang ingin memberikan refleksi, pengalaman baru apa yang diperoleh, atau kesimpulan? Silahkan, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, ada yang ingin berikan kesimpulan? Silahkan. Dari sini saya tahu sih tentang pertama definisi pencemaran lingkungan seperti tadi. Ternyata pencemaran lingkungan itu bukan hanya pencemaran air, seperti kita lihat ada pencemaran tanah, ada pencemaran udara, ada pencemaran lingkungan. Ya, ternyata banyak banget yang kita masih kurang tahu. Ternyata kita tahu hari ini. Kalau kita dari banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ternyata itu bikin pencemaran lingkungan. Jadi saya termasuk ini yang saya dapat pelajaran dari hari ini, yaitu solusi yang
banyak saya lakukan. Yang pertama, saya harusnya sadar akan lingkungan saya. Kemudian saya juga harus mengedukasi teman-teman saya dan keluarga saya tentang menjaga lingkungan ini. Banyak banget intinya Bu yang saya bisa pelajari hari ini. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini tolong diamalkan, dilakukan sebisa kalian melalui hal yang sederhana. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nanti kalian sudah mempelajari perubahan lingkungan, nanti kalian akan mengerjakan buku di halaman tersebut ya. Siap Bu. Oke, kita tutup pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.